Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Deni Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada refleksi kali ini, seperti biasa saya menggunakan model refleksi 4F. Yang pertama, fact, peristiwa. Yang kedua, feelings, perasaan. Yang ketiga, finding, pembelajaran. Dan yang keempat, future atau penerapan. Di momen peristiwa dalam modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, seperti biasa saya selalu melakukan kegiatan pembelajaran dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada momen peristiwa ini, saya memulai mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, diawali dari tautan belajar, mulai dari diri. Pada eksplorasi konsep, saya mendapat tugas membuat diagram relief tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, saya diminta menjelaskan tentang apa definisi pembelajaran berdiferensiasi, apa saja ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, contoh-contoh pernyataan yang menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi, serta pernyataan yang bukan menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang paling mencerahkan di momen peristiwa bagi saya pada saat saya mempelajari modul ini ketika dieksplorasi konsep. Saya belajar tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana ketiganya bisa diterapkan dalam kelas saya. Masih di momen peristiwa, ketika saya mempelajari modul 2.1 eksplorasi konsep, tahapan ini saya pelajari tahap demi tahap, menyaksikan video bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid, bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, serta membaca artikel yang dimana menjelaskan fungsi dari seorang guru dalam memenuhi berbagai kebutuhan belajar murid. Berikut tata cara penilaiannya. Selanjutnya, di ruang kolaborasi, masih di momen peristiwa, forum diskusi. Pada tahap ini, kami calon guru penggerak dibimbing oleh Ibu Haja Ainurlina, fasilitator, untuk berdiskusi saling bertukar pikiran atas beberapa contoh mengidentifikasi implementasi pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMP. Pada kegiatan elaborasi pemahaman, masih di momen peristiwa, pada tahap ini kami calon guru penggerak mendapatkan penguatan konsep oleh Bapak Ajis Noho Kasim selaku instruktur nasional. Beliau membantu menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep karakteristik daripada pembelajaran berdiferensiasi. Di kegiatan demonstrasi kontekstual, masih di momen peristiwa, pada tahap ini para calon guru penggerak merancang mempraktekkan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam sebuah RPP. Setelah itu, di-share di forum diskusi bersama calon guru penggerak lainnya. Selanjutnya, di tugas koneksi antar materi, pada tahap ini para calon guru penggerak mengaitkan materi pada modul sebelumnya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga keterpaduan dan keterkaitan antar materi saling menguatkan satu sama lain. Di momen feeling atau perasaan, saya merasa sangat senang dan bersyukur saat mempelajari modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun sedikit kewalahan karena bentrok dengan padatnya kegiatan di sekolah, hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak dengan baik dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga merasa bersyukur karena dapat pencerahan tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Refleksi di momen pembelajaran, saya mendapatkan pelajaran banyak hal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yaitu bahwa penting untuk seorang guru memetakan kebutuhan belajar murid mereka sebelum mereka melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya juga mendapatkan pelajaran bagaimana seorang guru memetakan kebutuhan belajar murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar mereka. Kemudian, saya juga mendapatkan pelajaran bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam, baik dari segi konten, proses, ataupun diferensiasi produk. Kemudian, saya juga mendapat pelajaran bahwa
Terdapat 3 jenis asesmen yang bisa dilakukan oleh seorang guru ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti diantaranya assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Refleksi di momen penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari diri sendiri sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, melakukan pemahaman atau pengimbasan kepada rekan-rekan guru di sekolah tentang materi konsep-konsep karakteristik pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kemudian, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat program pembelajaran berdiferensiasi yang berdampak pada pemenuhan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hasil kesimpulan dari refleksi modul 2.1 ini diantaranya yaitu kita harus melakukan asesmen diagnostik kognitif atau non-kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid kita. Berikutnya, menyusun rencana pembelajaran atau RPP yang memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu murid kita. Kemudian, menggunakan strategi pengajaran seperti menggunakan media, diskusi kelompok, tugas proyek sesuai dengan profil belajar murid kita. Berikutnya, melibatkan murid dalam penilaian sehingga mereka bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Dan yang terakhir, kita harus memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses yang lebih luas terkait materi pembelajaran dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan refleksi di mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita semua bisa menjadi seorang guru yang senantiasa mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid kita agar kualitas pendidikan kita semakin baik dan berkualitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.